kerjakan seperti apa sih? Sinta bingung nih konsepnya. Aku juga bingung sih, tapi kalau konsepnya itu dibikin semenarik mungkin gimana? Boleh juga sih, boleh-boleh. Sebentar nih harus makan ini. Sin, aku ini punya loh konsepnya. Kalau kayak gini kamu mau nggak liatin? Bagus juga. BTW, Lil, ini tahu isi enak banget. Lu beli di mana? Itu tadi di depan rumah ada orang yang jualan. Enak gak? Enak banget. BTW, Lil, ini tahu isi pedes banget sih. Sinta, kan kamu itu makan sama cabe. Oh iya, lupa. Ya ampun, Sin. BTW, Sin. Hmm, Aku itu ya keinget pas kamu itu makan tahu. ingat apaan Itu lu? ada berita kemarin itu aku lihat di YouTube gitu. Itu berita tentang pencemaran lingkungan gitu yang dilakuin sama industri tahu itu. Cinca? Ye, Ayo gue, lihat dong, lihat dong, lihat dong. inilah aku punya videonya. Wah, parah nih, parah abis nih. Sampai segitunya tuh efeknya, kasihan juga sih warga di sekitarnya tuh menderita. Kamu tahu nggak, Lil? Bahas yang namanya ini, Sinta tuh jadi keinget sama pembelajaran kemarin yang akuntansi manajemen yang diajar sama Bu Okta. Oh iya ingat. Kamu tahu nggak sih, di sana itu kalau kamu ingat, sebenarnya yang namanya biaya lingkungan itu bakal muncul kalau adanya potensi eh, pencemaran lingkungan yang diakibatkan sama kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau namanya kegiatan operasional perusahaan itu dia melakukannya itu eh, dalam bentuk yang sudah tidak tepat, di situ tuh akan mencemari lingkungan yang di sana, di sekitarnya itulah. Dari potensi yang kerusakan lingkungan tadi itu, tuh perusahaan kan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Itu akan berdampak sama warga-warga yang ada di sekitarnya tuh. Nah, terus itu gimana tuh solusinya? Sebenarnya nih, kamu tahu nggak? Yang namanya kondisi lingkungan yang buruk itu kan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tuh dampaknya jadi bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya langsung, ada yang namanya nggak langsung. Kalau misalnya langsung, tuh ya, jadi setiap kegiatan perusahaan dia itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat dirasakan langsung sama masyarakat sekitar di saat itu juga. Itu yang namanya dampaknya secara langsung. Dari video yang barusan kita bisa lihat dari kegiatan industri tahu tersebut, kan dia buangnya limbahnya di gorong-gorong yang ada di jalan sekitarnya, tempat sekitar, nanti baru ngalir ke sungai lah. Dari situ itu yang ada yang namanya polusi air, limbahnya itu udah ngotori air-air sungai, bahkan di 3 desa. Parah banget kan? Iya sih, Bener. Selain itu, ini juga benar-benar merugikan masyarakat. Karena masyarakat itu harus mengebor sumurnya lebih dalam. Biar apa? Biar dapat air bersih. Sebenarnya nih, Lil, yang namanya perusahaan itu, apapun itu perusahaannya, baik itu kecil, menengah, maupun besar, seharusnya mereka itu menerapkan yang namanya nih, bahasa gaulnya, triple bottom line. Keren kan? Apa tuh? Aku nggak ngerti deh. Jadi gini, yang namanya juga triple. Jadi ada 3 komponen tuh di sana, yang namanya profit, planet, sama people. Jadi yang maksudnya itu apa? Jadi maksudnya dalam kegiatannya apapun itu perusahaan tuh nggak hanya prioritasnya pada profit, tapi juga mempertaruhkan maaf. Maksudnya itu
memfokuskan pada kesejahteraan people, maksudnya karyawannya, sama juga yang namanya planet. Jadi berusaha sebaik mungkin agar lingkungannya itu tetap terjaga kayak gitu. Bagus sih kalau pakai itu. By the way Lil, kamu masih inget nggak tuh yang namanya materi akuntansi lingkungan? Masih dong. Di situ kan ada biaya-biaya. Coba deh kamu jelaskan biaya di akuntansi lingkungan tuh ada apa aja sih? Biaya lingkungan itu sendiri ada 4 nih. Yang pertama yaitu ada biaya pencegahan. Nah, gimana sih untuk merealisasikannya? Untuk di pabrik tahu sendiri bisa merealisasikan dengan cara membuat IPAL. Apa sih itu IPAL? IPAL itu instalasi pengelolaan air dan limbah. Nah, di situ limbah-limbah yang ada ditampung sehingga tidak membuat pencemaran di lingkungan sekitarnya. Wah, jadi biaya pencegahan tuh muncul di awal atau sebelum proses produksi ya, Lil? Nah, bener tuh. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tuh biaya pencegahan, kita masuk ke biaya deteksi. Nah, untuk biaya deteksi itu gimana sih untuk mengetahuinya? Untuk mengetahuinya di pabrik tahu, kita bisa tuh mengukur kadar dari limbah yang dihasilkan. Nah, di situ kita bisa tahu apa saja yang akan menyebabkan kerusakan di lingkungan itu yang akibatkan dari limbah-limbah tadi. Wah, jadi bisa kita simpulkan kalau biaya deteksi ini bakal muncul ketika proses produksi berjalan ya. Ya, benar sekali. Seperti itu untuk penjelasannya. Setelah itu yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Untuk biaya kegagalan internal itu kita bisa mengolah limbah sebelum keluar itu dibuat sebagai bahan bakar. Caranya itu limbah-limbah tadi dibuat biogas. Nah, ketika limbah tersebut sudah menjadi biogas, maka limbah-limbah tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat mengurangi bahan bakar yang akan ditimbulkan dari proses pembuatan tahu tersebut. Jadi kalau biaya kegagalan internal tuh limbahnya tuh masih di dalam perusahaan ya, jadi masih ada pengelolaan dari perusahaan tersebut. Iya, benar. Untuk yang internal ini masih ada di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu biaya kegagalan eksternal. Nah, untuk biaya kegagalan eksternal ini sudah sampai keluar dari perusahaan itu sendiri limbahnya. Gimana cara mengatasinya sebagai suatu perusahaan? Nah, itu bisa saja membersihkan limbah-limbah yang sudah ada di gorong-gorong atau yang ada di sekitar masyarakat itu. Nah, untuk pencegahannya itu bisa dalam lingkup pembersihan secara luas oleh suatu entitas atau pabrik tahu itu sendiri yang mencemari lingkungan yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Berarti kalau biaya kegagalan eksternal tuh bakal muncul yang namanya beban sosial ya untuk mengatasi limbah yang sudah terlanjur keluar. Nah, bener banget tuh. Dari penjelasan kamu barusan tuh menarik sekali ya. Jadi biayanya memang bisa diklasifikasikan ke beberapa biaya-biaya yang lain. By the way, Lil, tadi Sinta itu sangat tertarik sama yang namanya apa tadi ya? Bio apaan tuh? Oh, biogas. Ya, tuh maksudnya biogas. Emang bener-bener ada nih kamu bilang biogas. Emang ada praktik nyatanya yang diterapkan sama perusahaan tahu. Entah itu dimanapun ada, memang ada. Loh, ada loh. Aku kemarin Iya. itu lihat di YouTube kalau ada yang menerapkan itu. Coba lihat dong, coba lihat lagi dong. Ya, bentar ini. Sekilas tidak ada yang berbeda dari pabrik tahu sae dengan pabrik tahu lainnya. Beragam peralatan produksi bahan makan dari kacang kedelai ini sama, termasuk aktivitas para pekerjanya. Jika ditelisik lebih jauh, sudah selama sebulan terakhir pabrik tahu milik Saiful Hakim ini tidak lagi mengenal biaya bahan bakar dalam produksi mereka. Sang pemilik memanfaatkan limbah pabrik tahunya menjadi biogas menggunakan seperangkat alat dan juga instalasi yang dibangun Saiful seharga 30 juta rupiah. Cara dan pemasahan pengolahan limbah tahu diperoleh dan dipelajari Saiful dari informasi di internet. Wih, hebat juga tuh bapak-bapaknya ya. Dia kreatif banget. Pengelolaan yang pinter itu dia kayak bisa memanfaatkan sekreatif mungkin apa yang ada di sekitarnya. Iya, benar. Jadi ngurangin tuh biaya-biayanya. Betul juga sih. Oh iya, Sin. Tapi itu ada nggak sih laporan lingkungan gitu yang bahas-bahas lingkungan tadi tuh biaya-biayanya?
Lupa nih anak. Kamu masa lupa sih? Jadi kan waktu itu udah pernah dibahas kalau yang namanya biaya lingkungan nih ada laporannya. Jadi nanti tuh di tampilannya laporannya itu ada biaya-biayanya tuh biaya pencegahan tuh berapa, biaya deteksi itu berapa, kayak gitu dan biaya-biaya lain yang sudah kamu jelaskan sebelumnya. Nah, dari situ juga nanti ada jumlah persentase dari total biaya operasional perusahaan di periode tersebut kayak gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Aku baru ingat sih sama dia. Terus apa sih bedanya sama biaya kualitas? Yang benar. Kalau yang namanya presentasenya tadi, kalau biaya lingkungan itu kan presentase dari biaya operasional perusahaan tersebut. Nah, kalau biaya kualitas tuh kaitannya sama presentase dari penjualan gitu, Lil. Terus, jadi kan udah biaya tuh udah diklasifikasi nih sama perusahaannya, sama. Nah, terus kalau udah diklasifikasi, udah ditunjukkan presentasenya berapa, nah nanti ini bakal berguna bagi manajer. Misalnya untuk mengambil keputusan yang lebih lanjut, misalnya nih bakal entah itu mengurangi biaya-biaya lingkungan kayak gitu kan, ini nanti bisa berpengaruh sama pendapatannya biar meningkat itu seperti apa atau juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan karena kan ini ada juga yang berkaitan sama sosial kayak gitu, Lil. Oh gitu Mm-mm. ya. Dan tambahan informasi ya buat kamu. Umumnya nih ada beberapa perusahaan yang menjadikan dari laporan biaya lingkungan ini sebagai bagian dari laporan yang bakal ditunjukkan kepada pemegang saham pada setiap tahunnya. Begitu, makanya nih penting kayak gitu. Oh, jadi setiap materi yang kita pelajari itu di kelas itu bisa diimplementasikan di semua kegiatan bisnis ya? Sip, kamu benar sekali kayak gitu nih, makanya belajar. Wah, mantap. Wait. Udah bahasnya. Nih tugas masih numpuk. Yuk Oh kerjakan. iya.